guys, kita udah sampai masuk resume-nya. So langsung aja masuk ke vlognya. Halo semuanya. Jadi kita habis selesai keliling-keliling dari Istana Kepresidenan nih. Sebelumnya kita kenalin dulu. Nama aku Cleoni. Nama aku Evelyn. Nama aku Bernard. Aku Maria. Dadah. Ya. Halo semuanya. Jadi sekarang kita udah masuk nih ke museumnya. Kita bisa lihat di sini ada penjelasan tentang jalannya kebun raya Bogor. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama kita. Aku Evelyn. Aku Cleoni. Aku Maria. Oke, kita masih semangat banget nih buat ngejelasin. Excited. Oke, jadi yang bisa kita lihat di sini itu ada apa ya? Apa? Coba. Kayak miniatur gitu, diorama. Kegiatan berladang gitu. Ya, kayak gambarannya lah ya, sekilas. Jadi kalian bisa lihat, coba dikasih lihat dulu. Nah, jadi ini tuh kegiatan berladang yang dilakukan pada prasejarah saat itu. Terus kayak mereka tuh dulu tuh masih kayak banyak banget masyarakat yang kayak bertani, ya nggak sih? Masih bertani. Jadi mereka kayak buat makanan sehari-harinya tuh ya buat mesti bertani dulu. Benar-benar. Ada yang mau ditambahin? Karena kan memang zaman sekarang sama zaman dulu kan beda ya. Kalau dulu memang orang-orang desa masih banyak desa gitu. Emang kalau mereka mau dapat makanan atau makanan pokok mereka tuh mereka harus tanam sendiri gitu. Karena emang rata-rata orang zaman dulu tuh hobinya menanam sih gitu. Iya. Oke, kita bisa lanjut ke penjelasan selanjutnya. Halo semuanya, jadi di sini aku dapat salah satu tempat di dalam museum ini dan yang kalian bisa lihat ada banyak banget rempah-rempah dan bahan obat-obatan yang sebenarnya tuh ada sejarahnya masing-masing. Halo semua, jadi kita udah di tempat selanjutnya, di salah satu tempat selanjutnya. Jadi yang pertama kita mau ngejelasin tentang manusia di zaman dahulu. Yang kita tahu manusia itu kan bertahap kan, ada perkembangannya. Jadi sebelumnya kita bakalan ngejelasin tentang awal peradaban manusia jutaan tahun yang lalu. Jadi manusia ini adalah salah satu makhluk yang tidak pernah meninggalkan rumah ekologisnya. Mereka membutuhkan udara untuk bernafas, air untuk minum, dan makanan yang cocok. Penguasaan teknologi tentang tempat tinggal, api, dan pakaianlah yang memungkinkan mereka hidup dan berkembang hingga saat ini. Manusia berkembang dari leluhur yang hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu, hingga akhirnya tumbuh dan menyebar ke seluruh daratan. Jadi saya Evelyn, saya akan menjelaskan gua atau cave dan ceruk atau rock shelter hunian awal sejarah peradaban manusia. Kehidupan telah ada di bumi selama miliaran tahun. Terbentuknya oksigen di atmosfer mampu melipat gandakan bentuk kehidupan dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Tumbuhan dan hewan berubah seiring berjalannya waktu, bermula dari air dan menyebar ke seluruh benua. Penemuan cangkang, karang, dan tulang belulang serta peralatan batu atau litik di dalam gua dan ceruk menjadi bukti awal kehidupan manusia prasejarah. Mereka mengkonsumsi baik gastropoda maupun paleopoda yang dikumpulkan dari daerah perairan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa. Bagian atau pecahan tulang vertebrata seperti jenis Carviidae, Macaca, dan Zoidae juga memberikan bukti kehidupan manusia masa lalu dalam mencari makan. Oke, kita lanjutkan kepada Cleoni. Oke, salah satu penemuan manusia yang paling spektakuler adalah api. Awalnya manusia itu hidup seperti vegetarian, mereka cuma makan sayuran doang. Tapi sekarang karena mereka sudah menemukan api, mereka jadi bisa masak daging yang kemudian merubah manusia pada saat itu yang merupakan vegetarian menjadi menjadi makhluk yang omnivore. Mereka bisa makan daging dan makan sayuran juga. Saya Bernard, saya akan menjelaskan tentang peradaban zaman batu. Lebih dari 1 juta tahun, Nusantara menjadi salah satu tempat bermacam kegiatan dan hunian manusia di dunia. Sejumlah perkakas sudah yang ditemukan di Pacitan, Sangirian, Ngandong, Sambung, Macan, dan Kedung Campiang berasal dari zaman Paleolitik. Bukti-bukti tersebar antara lain berupa kapal. Ini menunjukkan bahwa manusia Jawa telah memiliki kebiasaan
berburu, meramu, dan hidup di gua-gua. Jadi kita mau coba tanya-tanya orang-orang yang ada di sini dan mereka kayak gimana sih. Jadi kita coba tanya ya. Oke guys, jadi kita udah nemu nih orangnya. Kenalin dulu dong, nama siapa? Nama saya Maximus ya. Oke, boleh nggak nih kita nanya? Boleh. Mau nanya apa? Oke, jadi menurut lo tempat ini tuh kayak gimana sih pas lo pertama kali masuk, terus kayak coba jalan ke sana ke sini, udah kemana aja nih? Masih baru di sini ya, tapi sejauh ini masih bagus aja sih. Bagusnya kayak gimana tuh? Bagusnya ya banyak gitu materi-materi yang bisa materi-materi baru yang bagus untuk dipelajari aja gitu. Jadi lo merekomendasikan gak sih buat tempat ini ke orang-orang banyak? Ya, kalau semisal mau tahu tentang sejarah-sejarah alam gitu ya, ini bagus sih tempatnya ya kalau mau belajar. Jadi rekomendasi ya. Ya, recommended. Oke, kita bakalan tanya ke guru kali ya. Guru nggak sih? Oke. Ketemu gurunya. Kenalin dulu dong. Halo, saya Sir Morris. Oke, jadi kita mau nanya, Sir pas pertama kali masuk ke sini, gimana sih pendapat Sir? Apa aja yang udah terdapat dari sini? Banyak sih, banyak hal-hal yang belum saya tahu sebelum sejak saya masuk ke museum ini tahu saya. Sir merekomendasikan nggak sih ke orang-orang dekat Sir buat ke sini? Saya sangat rekomen itu tempatnya. Sekali-sekali datang ke sini yang saya yang jaga. Ya betul. Nanti kalian ketemu Sir Morris ya. Sampai ketemu di Satu kalimat buat mereka Sir. tetaplah hidup walau tidak berguna. Halo semua. Saya Teguh Sulistyo. Sir, saya mau nanya. Ya. Jadi, gimana sih pendapat Sir udah ke tempat ini untuk pertama kalinya nggak sih, Sir? Iya. Oke. Pendapat Sir gimana sih pas pertama kali masuk? Asik ya, asik aja ya. Apalagi dengan kalian ya. Yuk. Sama asik. Menurut Sir, apa aja sih yang bisa didapat dari museum ini? Ya, kalian bisa belajar banyak tentang ya banyak hal ya, ada sejarah, rempah-rempah dan lain sebagainya ya. Untuk prasejarah dan lain sebagainya ya. Itu aja sih. Oke, terus Sir kayak mau nggak sih merekomendasikan tempat ini ke orang-orang terdekat Sir? Kayak tempat ini tuh rekomendasi nggak sih? Ya, kalau untuk pengetahuan umum ya rekomendasi sekali ya. Apalagi di sini banyak sekali pengetahuan yang belum pernah kalian temui di luar sana ya. Ya, itu. Oke, Sir, Sir boleh satu kalimat buat mereka-mereka. Iya, jas merah seperti tadi ya. Jangan lupakan sejarah ya. Asik. Halo semuanya. Oke, jadi kita bakalan ngejelasin gimana sih pendapat kita tentang tempat ini ya. Pertama dari Bernard. Ya, tempat ini tuh banyak sejarahnya. Jadi ya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sejarah-sejarah di masa lalu, tentu tentang tumbuhan dan sebagainya macam. Kalau dari Leo nih. Di sini tuh keren banget, banyak hal-hal menarik yang bisa kalian lihat-lihatin. Jadi dan di sini juga banyak fakta-fakta menarik tentang tanaman di Indonesia. Jadi wawasan kalian juga tambah luas ya kalau bisa dapat tempat ini. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, nanti kalian bisa lihat videonya. Itu bakalan ada satu tempat di mana kalian bisa kayak ada gambar toko-tokonya, terus kalian bisa buka dan pas dibuka itu ada penjelasannya. Itu menurut aku menarik banget sih. Terus kayak di sini tuh tempatnya rame banget. Mungkin karena anak MB ya. Kalau di sini tuh yang menariknya ya menurut aku tuh alat-alat yang sebenarnya tuh aku nggak tahu itu apa. Terus pas ketika aku baca itu sungguh menarik banget, apalagi tentang bumi, tanaman dan tentang terbentuknya benua. Itu seru banget sih, kalian harus coba baca di sini. Ya, terus tadi juga banyak banget alat-alat yang kayak bisa kayak kita pegang kan, tapi ada beberapa yang kita nggak bisa pegang. Terus kayak ada perahu bercabik, itu keren kan. Jadi kita merekomendasikan kalian harus ke kalian akan Mendapatkan banyak wawasan di sini. yes, kalian wajib banget ke sini. Recommended. Yap. Oke. Bye. Pantun dulu Pak. Ya, pantun.
hari Senin menarik tonton.